Bu Bidan, jujur saya malas banget kalau buat HB. Nah, tenang Bunda sayang, bukan Bunda aja kok yang malas buat HB di trimester ketiga ini. Karena memang itu hal yang normal. Karena apa Bunda? Kondisi perut yang semakin membesar, kondisi tubuh yang semakin merasa tidak nyaman karena berat adiknya di perut semakin berat. Buat berdiri aja susah, buat tiduran aja sesek, apalagi buat HB. Nah, biasanya memang wajar ibu hamil kebanyakan di TM3 itu pada males Bunda untuk HB. Selain itu juga karena faktor ketakutan. Takut nanti kalau HB terjadi apa-apa sama dek bayinya, takut kalau HB nanti kena ke dek bayinya, atau kalau HB nanti bisa pecah ketuban atau yang lainnya. Nah, faktor itulah yang menyebabkan kita jadi tambah males untuk HB. Nah, gimana solusinya Bu Bidan supaya nggak males HB? Solusinya, tenangkan dulu pikiran Bunda ya. Buang jauh-jauh semua beban pikiran Bunda yang bikin Bunda rasa tidak nyaman, rasa ketakutan. Ya, tenang aja. Bunda ingat, tujuan untuk HB itu apa? Karena apa Bunda? Di trimester 3 ini, mulut rahim Bunda itu butuh sekali pelunak. Ya, dimana kalau Bunda mau melahirkan, itu mulut rahim ini harus lunak terlebih dahulu supaya dia bisa menipis dan membuka. Tapi jika mulut rahim ini sampai waktunya HPL kok masih keras, belum melunak, apalagi belum menipis, ya tidak akan terjadi proses pembukaan. Akhirnya Bunda lahirnya lewat HPL. Lewat HPL pun jika Bunda disarankan dokter untuk dipacu, biasanya dipacunya atau tindakan pacu itu, tindakan induksi dengan medis itu akan gagal. Karena apa? Mulut rahim ini masih terlalu keras, terlalu kuncup, terlalu kaku. Ya, jadi tugas Bunda sekarang tenangkan dulu pikiran dan ingat niat dan tujuannya apa untuk melunakkan mulut rahim. Karena hormon yang ada di SP suami itu hormon prostaglandin, hormon itulah yang bisa membuat mulut rahim ini melunak selain dengan induksi alami lainnya. Nah, dengan Bunda rutin melakukan HB paling tidak 2-3 kali selama 1 minggu, itu akan membuat mulut rahim ini yang keras tadinya itu jadi akan melunak. Kalau dia sudah lunak, dengan adanya kontraksi yang datang, dengan adanya bantuan gerakan-gerakan yang Bunda lakukan setiap harinya, itu akan membuat mulut rahimnya semakin tipis. Nah, kalau sudah tipis, melekat di kepala dekbay, itu bisa proses pembukaan terjadi Bunda sayang. Jadi mulai sekarang, ayo dicoba dulu posisi yang nyaman, dicari dulu nyamannya Bunda pas HB gimana ya. Kalau sudah menemukan posisi yang nyaman, dengan terus komunikasikan dengan suami dari hati ke hati. Anggap aja Bunda ngingat masih dulu waktu baru pertama kali menikah. Bayangkan aja Bunda, dan bayangkan dengan HB ini bayinya akan segera launching. Bismillah aja, niatkan semuanya demi kelancaran proses persalinan Bunda ya. Yang terpenting HB dilakukan Bunda tidak dalam kondisi keputihan yang abnormal, karena kalau Bunda dalam kondisi keputihan yang abnormal itu tidak dianjurkan. Selain itu kondisi apa lagi? Kondisi hasil USG-nya diagnosa dokter ada risiko tinggi seperti letak plasentanya atau ari-arinya ternyata di bawah, itu juga tidak dianjurkan, apalagi letak didik bayinya masih sungsang atau melintang. Nah, jika semuanya aman dari USG, dari pemeriksaan aman, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bunda malah dianjurkan untuk rutin melakukan HB ketika usia kehamilan Bunda sudah memasuki 37 minggu ke atas. Oke Bunda, mulai sekarang yuk semangat ya buat HB ya. Semoga dek bayinya segera launching. Oke, lanjut selalu Bunda.